Saat itu, website mesin pencari Google sudah melayani 100.000 permintaan per harinya. Hal itu terasa cukup fantastis, mengingat promosi yang hanya dilakukan dari mulut ke mulut, melalui email, dan melalui instant messaging. Sarana-sarana promosi yang mudah dan murah, tapi dapat menyebar secepat virus. Bahkan, yang jauh lebih fantastis lagi adalah Google yang saat itu masih berstempel beta atau uji coba dengan jumlah karyawan yang kurang lebih 8 orang, bahkan sanggup menembus daftar top 100 website and search engine versi PC Magazine pada tahun 1998. Sistem komputer yang mereka bangun benar-benar sangat unik karena menggunakan komponen PC dengan harga yang murah dan dipadu dengan perangkat lunak buatan sendiri, sampai pada akhirnya menjadi sebuah superkomputer kecil yang memungkinkan mereka untuk menangani baik permintaan pencarian yang makin banyak maupun download web yang makin besar. Tepat pada akhir 1999, permintaan pencarian yang diterima oleh Google sudah mencapai 500.000 per hari. Wow! Meski saat itu iklim usaha di Silicon Valley mulai booming, Brin dan Page lantas tidak tergoda mencetak laba sebanyak-banyaknya. Karena mereka merasa kepentingan terhadap uang tidak sebesar peluang untuk mengembangkan mesin pencari mereka. Namun di sisi lain, mereka berdua menyadari bahwa untuk berkembang, mereka butuh kucuran dana tambahan yang tidak sedikit. Adalah John Doerr dan Michael Moritz yang membuat banyak orang ternganga. Dengan kucuran dananya masing-masing sebesar 12,5 juta US dollar kepada Brin dan Page. Michael Moritz berkata bahwa mereka telah menjalankan versi betanya, maka mudah sekali untuk mendeteksi perbedaan mutu antara hasil pencarian mereka dengan hasil pencarian mesin pencari yang lain. Mutu layanan mereka lebih bagus, itu sebabnya kami berani berinvestasi. Moritz pun menambahkan bahwa Moritz juga memperhitungkan faktor Brin dan Page. Dia melihat bahwa ada kecenderungan perusahaan yang didirikan oleh sepasang entrepreneur dengan visi yang sama mempunyai peluang untuk sukses. Hal itu telah terbukti pada Microsoft dengan Bill Gates dan Paul Allen-nya, dengan Apple dengan Steve Jobs dan Steve Wozniak, serta Yahoo. Moritz pun melihat kemungkinan itu juga ada dalam diri Google. Mereka sosok muda yang luar biasa cerdas. Sedangkan Doerr yang sukses mengembangkan Compaq, Sun Microsystems, dan Amazon.com tertarik pada dinamika jangka panjang internet dan berjanji bahwa Google akan menjadi salah satu yang berperan dalam evolusi itu. Moritz dan Doerr pun setuju saat itu. Brin dan Page akan tetap memegang kendali dalam Google Incorporation. Meski nantinya Google Incorporation diwajibkan mengangkat CEO berpengalaman untuk mengelola perusahaan mereka. Kesepakatan itu pun membuat Brin dan Page sangat bahagia. Komputer Google Incorporation pun bertambah dari 300 buah menjadi 2000 buah dalam bulan berikutnya. Mereka pun kini dapat membuat sistem backup atau sistem cadangan yang akan mengambil alih tugas jika pusat data bermasalah. Sangat kontras memang dengan kondisi sebelumnya, ketika mereka masih sangat mengandalkan superkomputer rakitan dari PC murahan. Pada akhir tahun 1999, meski Google telah melayani 7 juta pencarian dalam sehari, pendapatannya dari kontrak-kontrak lisensi tetap kecil. Brin dan Page memang tidak peduli soal menjadi kaya, tapi mereka tetap saja tidak tega melihat Google berjalan tertatih-tatih. Keduanya berpikir keras untuk memecahkan masalah ini. Lantas, keduanya pun berkonsultasi dengan banyak orang sebelum memutuskan untuk mengambil jalur iklan dan untuk memastikan bahwa mereka tidak melakukan kesalahan. Karena pendapat mereka sebelumnya mengenai iklan masih belum berubah, yaitu makin baik mesin pencari, makin sedikit iklan yang dibutuhkan oleh konsumen. Secara pribadi, mereka tidak suka halaman yang putih bersih berubah menjadi halaman yang hiruk-pikuk. Setelah melakukan riset, prinsip tadi membawa mereka pada ide cemerlang, yaitu membuat sponsored link agar terdapat perbedaan yang tegas antara hasil pencarian dengan iklan yang ditampilkan. Page berkata bahwa Google dibayar untuk setiap pencarian yang terjadi. Kami beruntung sekali karena memilih menampilkan iklan yang dikaitkan dengan pencarian ketimbang menampilkan flash banner ads. Kami juga dibayar oleh perusahaan-perusahaan yang menggunakan mesin pencari kami. Perlahan tapi pasti, penyempurnaan demi penyempurnaan, terutama keberhasilan memisahkan aspek pelayanan publik dan kebutuhan finansial, membuat Google semakin terkenal. Perusahaan ini bahkan tidak terpengaruh sama sekali ketika booming saham internet berantakan pada tahun 2000.
Saat banyak bisnis internet sedang tidak baik, Google malah menawarkan pencarian dalam beragam bahasa, termasuk bahasa Indonesia. Google juga memperkenalkan pencarian nirkabel yang dapat diakses di telepon seluler saat itu. Google semakin berkibar setelah Yahoo setuju memakai mesin pencari buatan Brin dan Page di belakang layar situs mereka, menggantikan Inktomi. Inktomi adalah search engine yang sebelumnya dipakai oleh Yahoo. Kesepakatan ini pun membuat Google pada awal 2001 tercatat melayani 100 juta pencarian per hari atau 10.000 pencarian per detik, naik jauh dari jumlah layanan 15 juta pencarian per hari pada tahun 2000 saat itu. Page dan Brin pun menginginkan mesin pencari dengan antarmuka yang ringkas. Karena itu, pencarian melalui Google dibuat sangat sederhana. Pengguna hanya cukup menekan tombol Enter setelah masukkan kata kunci dalam pencarian. Hingga kini, setelah lebih dari 2 dekade setelah pendiriannya, tampilan halaman utama Google masih bersih, hanya menampilkan logo dan kotak pencarian. Logo tersebut sering dikreasikan sebagai doodle untuk merayakan peristiwa atau tokoh tertentu. Hal yang paling mencolok dan paling bisa disadari adalah bentuk logo Google tampil dengan berwarna-warni. Desain itu dibuat bukannya agar logo tampil secara mencolok ataupun biar kelihatan ceria, tapi memang semua itu ada makna dan alasan dibalik pemilihan warna-warna itu. Logo Google dibuat oleh Ruth Keder. Menurutnya, ada banyak pilihan warna hingga akhirnya yang dipilih adalah warna-warna primer. Supaya sesuai dengan visi dan misi Google, susunan warnanya pun dibuat berbeda. Bahkan warna sekunder juga digunakan untuk huruf L dalam logo Google tersebut. Keder juga mengatakan bahwa ia ingin membuat logo yang mudah dikenali dan bisa diterima oleh siapa saja. Karena itulah citra yang ingin dibentuk oleh Google. Gambar dengan warna primer dianggap pilihan terbaik karena sangat mudah dikenali dan bisa diterima untuk setiap orang. Namun, masih ada ganjalan dan keraguan. Warna primer memang bisa mewakili citra Google, tapi hasilnya pasti akan terkesan monoton dan sangat konvensional. Pihak Google pun tentu menghendaki sesuatu yang lebih inovatif dan berbeda. Akhirnya, mereka memilih menggunakan warna sekunder sebagai pembeda. Warna sekunder inilah yang menyimpulkan bahwa Google tidak kaku atau lurus-lurus saja sesuai aturan yang ada. Warna sekunder menjadi simbol bahwa Google juga bisa dinamis dan bahkan tidak selalu mengikuti aturan yang baku. Ada 3 hal yang ingin ditunjukkan Google lewat warna, jenis huruf, hingga penampilan keseluruhan logo Google. Pertama, Google mau membuktikan bahwa kesederhanaan merupakan hal yang terbaik. Kedua, logo itu menggambarkan nilai-nilai dan visi Google. Yang ketiga, Google tetap mau menarik perhatian orang dengan logo yang punya estetika. Google memang sudah beberapa kali berganti logo, namun warna dasar dan susunan warnanya tetap mirip. Logo yang baru cuma memakai tone warna yang lebih cerah semenjak pertama kali dirilis. Oke sobat, saya rasa cukup sekian video kali ini. Terima kasih telah menonton video ini, dan jangan lupa like video ini dan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian, agar teman-teman kalian juga bisa mendapatkan manfaat juga dari video ini. Dan jangan lupa subscribe channel Demak Coding ini sebagai bentuk dukungan kalian kepada channel ini, agar kita lebih bersemangat lagi membuat konten-konten menarik lainnya. Dan semoga channel ini bisa menjadi manfaat dan lebih berkembang lagi. Dan apabila sobat ingin menyampaikan kritik, saran, usulan, ide maupun koreksi, jangan sungkan-sungkan untuk mengisi kolom komentar di bawah ini. Dan jangan lupa aktifkan atau hidupkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari Demak Coding. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.